Bab 1851. Ikuti aku ke Chuansheng. Begitulah salah satu cara untuk menjelaskannya. Potensi biji yang sesungguhnya belum sepenuhnya disadari, tetapi komunitas ilmiah secara luas sepakat bahwa setelah biji tersebut dimanfaatkan dengan tepat, mereka memang dapat mengubah struktur kekuatan dunia. Song Jinmin melanjutkan. Bahkan sekarang, negara kecil yang tampaknya tak berarti bisa menjadi negara adidaya global jika berhasil mengembangkan teknologi ini. Itulah mengapa semua orang begitu terobsesi dengannya. Setahu saya, ciri utama biji bas adalah kemampuannya melepaskan konsentrasi oksigen yang sangat tinggi. Mungkinkah itu benar-benar berdampak sesignifikan itu? Kalian meremehkan pengaruh sains. Fitur ini saja sudah cukup untuk mengubah dunia, kata Song Jinmin. Karena bisa digunakan tidak hanya untuk membuat senjata presisi tinggi, tetapi juga untuk banyak keperluan lainnya. Saya tidak tahu detailnya, tapi saya berharap bijinya bisa memajukan industri pijat. Lin Yi terdiam. Ada banyak cara untuk mengubah dunia. Kekayaan dapat mengubah dunia. Keterampilan dapat mendunia. Senjata juga dapat mengubah dunia. Kemiskinan, kelaparan, perang, virus. Segala sesuatu memiliki kemampuan untuk mengubah dunia, tetapi tidak seorang pun dapat menjelaskan apa sebenarnya kemampuan itu. Ketika kamu berada di pulau itu, apakah kamu bertemu dengan penduduk setempat? Saya pernah menghadapi beberapa kasus tuduhan tak berdasar, tapi saya tidak pernah melawannya secara langsung, kata Song Jinmin. Sebenarnya, bertemu mereka di pulau itu mirip dengan situasimu saat ini. Mereka punya sistem pengintaian yang kuat dan bisa merebut biji target sebelum kita tiba. Tapi terkadang, ketika kita berada di atas angin, mereka tidak berani menunjukkan diri. Jika organisasi yang lebih kecil mendapatkan bijinya terlebih dahulu, mereka akan menggunakan kekerasan untuk merebutnya. Mereka tidak akan terlibat dalam pertempuran yang tidak bisa mereka menangkan, tetapi ketika mereka menyerang, mereka membersihkan target mereka dengan sangat cepat, tanpa meninggalkan jejak. Selama ini, tidak adakah yang menangkap salah satu anggota mereka? Ketika mereka tidak bisa melarikan diri, mereka bunuh diri, seperti kelompok yang kami temui di Dora. Jadi, organisasi Mamen ini tidak pernah melakukan kesalahan. Ada beberapa kejadian, kata Song Jinmin. Tapi intelijen adalah kebanggaan dan kegembiraan mereka. Jika mereka tahu ada anggota yang ditangkap dan tidak bunuh diri, mereka akan melakukan apa saja untuk menghancurkan bukti. Apa maksudmu dengan segala panjangnya? Song Jinmin mengambil sebungkus rokok lagi dari sakunya dan menyalakan sebatang. Biar ku beri contoh. Kalau kita menemukan bijinya duluan, mereka tidak akan berani menyerang kita secara langsung dan akan membiarkan kita mengambil bijinya. Tapi kalau kita menangkap salah satu anggota mereka, mereka tak akan berhenti, bahkan mempertaruhkan nyawa mereka untuk membunuh target. Kami belum pernah mengalami konflik langsung, tetapi seperti yang Anda sebutkan, beberapa tahun yang lalu, sebuah organisasi yang sangat kuat berhasil menangkap seorang anggota Mamen tanpa memberinya kesempatan untuk bunuh diri. Mamen membalas dengan ganas. Organisasi yang lain terpaksa mengeksekusi tawanan tersebut di depan umum agar Mamen menghentikan serangan mereka dan menstabilkan situasi. Jika memang begitu, kemungkinan mereka akan mengekspos diri mereka sendiri tampaknya kecil. Petik 2. Organisasi Mamen tidak akan melawan organisasi yang kuat, jadi wajar saja jika mereka tidak mungkin ditangkap. Selain itu, saat menghadapi lawan yang lebih lemah, mereka dapat menggunakan kekuatan hebat mereka untuk memaksa mereka tunduk, bahkan jika tertangkap. Ini mungkin tampak licik, tetapi itu adalah strategi pengembangan yang bagus. Ini tidak terdengar seperti perilaku organisasi yang kuat. Memang, mereka memiliki doktrin yang seragam dan aturan yang ketat, yang bertujuan untuk berkembang secara diam-diam dan kemudian membuat penampilan yang dramatis suatu hari nanti. Berapa banyak orang yang tahu tentang ini? Termasuk kami, tidak lebih dari 3, kata Song Jinmin. Mereka yang tahu semuanya adalah bagian dari organisasi seperti kami. Apa yang saya sampaikan berdasarkan analisis kami. Itulah sebabnya kami sangat memperhatikan masalah ini saat menjalankan misi di pulau ini. Apakah kamu khawatir mereka akan membalik meja? Tepat sekali. Kami hanyalah penjahat yang berencana pensiun di suatu tempat setelah menghasilkan cukup uang. Tapi orang-orang ini ingin menguasai dunia, jadi kami harus berhati-hati. Aku ingin tahu, bagaimana kau tahu mereka ingin mengubah dunia? Apa kau punya bukti? Tanya Lin Yi. Meskipun mereka sangat ingin mengumpulkan biji bas, klaim seperti itu pasti ada dasarnya. Itulah kenapa sulit bicara dengan kalian, orang-orang terpelajar. Ini cuma tebakan kami, tapi kalian ngotot minta bukti, kata Song Jinmin. Pernah dengar indra keenam? Saya tahu dimensi ketujuh. Saya tidak tahu tentang itu, tidak pernah menggunakannya. Sial, aku juga belum menggunakannya. Jangan terlalu mendalami ini. Apa yang kukatakan ini berdasarkan analisis kami.
Kau tak perlu menganggapnya serius, tapi ingatlah, kata Song Jinmin. Jika kita tidak memiliki wawasan seperti ini, kita tidak akan bertahan selama ini. Lin Yi menyalakan sebatang rokok dan menghisapnya dengan tenang selama beberapa saat. Dia percaya pada indera keenam. Berkali-kali ia harus membuat penilaian tentang masalah eksternal tanpa bukti kuat. Dia yakin Song Jinmin juga memiliki kemampuan ini. Dia bahkan mungkin memiliki indera yang lebih tajam daripada Lin Yi. Oleh karena itu, dia mempunyai firasat bahwa Song Jinmin mungkin tidak mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Dia mungkin tahu lebih dari apa yang dia katakan. Dia hanya tidak ingin mengungkapkannya. Dia mungkin tidak akan memberitahu Lin Yi bahkan jika Lin Yi menawarkan untuk mentraktirnya pijat. Kamu lagi mikirin apa? Lama banget nggak ngomong. Aku penasaran kenapa cuma kamu yang di sini. Di mana yang lain? Ayahmu pergi duluan. Yang lain juga akan pergi satu persatu, kata Song Jinmin. Aku di sini untuk mencarimu karena aku siap untuk pijat lagi. Pelayanan di pulau ini terlalu buruk. Tidak bisa dibandingkan dengan pelayanan di sini. Aku tahu itu. Kau pasti punya alasan untuk datang mencariku, kata Lin Yi. Tapi mari kita tunggu. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk pergi saat ini. Petik 2. Kamu sudah sembuh. Kenapa kamu masih di sini? Aku punya hal lain yang harus dilakukan, kata Lin Yi. Aku tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Aku berencana pergi ke Chuansheng untuk meletakkan bunga di makam rekanku sebelum menyelesaikan masalah dengan ular hitam. Awalnya aku berencana membantumu menghadapi ular hitam, tapi karena kau ingin pergi sendiri, aku tidak akan ikut campur. Namun, aku bisa memberimu beberapa informasi. Lin Yi memutar matanya. Kamu tidak harus berurusan dengan ular hitam, tapi kamu harus pergi ke Chuansheng bersamaku. Bab 1852. Rencana kecil Lin Yi. Kau tidak akan memaksaku melakukan pekerjaan kasar, kan? Tanya Song Jinmin. Jangan bicara begitu. Aku belum yakin apakah aku membutuhkan bantuanmu, kata Lin Yi. Lagi pula, kamu kerja buat ayahku. Aku akan pastikan dia memberimu kenaikan gaji. Kamu nggak akan bantu gratis. Jangan sebut-sebut ayahmu. Waktu kita makan hotpot dan daging domba, ibumu malah membalik meja. Aku harus ganti rugi semua kerusakannya. Lin Yi kehilangan kata-kata. Situasi ini memang sulit bagi mereka. Jadi, menurutku kamu sedikit lebih baik daripada ayahmu. Setidaknya kalau kamu pergi pijat, kamu tahu harus bayar sendiri. Aku cukup senang dengan itu. Kalau begitu, aku tidak merasa bersalah lagi, kata Lin Yi. Bersiaplah. Kita mungkin akan berangkat beberapa hari lagi. Apakah itu untuk membunuh seseorang? Tidak terlalu berdarah, tapi kalau kita bertemu seseorang yang tidak patuh, kita mungkin harus sedikit menghajarnya. Aku tahu ini bukan hal yang baik. Song Jinmin meregangkan badan dan berkata, aku akan mencari tempat nongkrong. Hubungi aku kalau kamu butuh sesuatu. Setelah berpamitan, keduanya mulai berpisah. Namun, setelah beberapa langkah, Song Jinmin berbalik dan berkata, berikan aku kartu anggota pemandianmu. Setelah memberikan kartu keanggotaan kepada Song Jinmin, Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan memesan beberapa barang untuk Li Chuhan. Semuanya adalah bahan-bahan mahal yang cocok untuk menyehatkan tubuh. Setelah semuanya beres, dia kembali ke ruang gawat darurat dan mendapati Li Chuhan sudah bangun. Kenapa kamu tidak tidur lebih lama? Lin Yi berjalan mendekat. Saya tidak bisa tidur lagi. Senyum muncul di wajah Li Chuhan, dan dia tampak jauh lebih baik. Saya sudah pesan sesuatu. Sebentar lagi sampai. Saya belum lapar. Li Chuhan dengan lembut menggenggam tangan Lin Yi. Menurutnya, bertemu Lin Yi lagi adalah hal yang paling membahagiakan di dunia. Dia begitu bahagianya, sampai-sampai dia tidak bisa tidur. Li Chuhan dengan lembut bersandar di bahu Lin Yi. Baginya, ini adalah kebahagiaan terbesar. Sekitar setengah jam kemudian, pesanan Lin Yi diantar. Nafsu makan Li Chuhan jauh lebih baik daripada pagi hari. Dia makan lebih dari setengah mangkuk. Pada sore hari, di bawah pengaturan Lin Yi, dia bahkan berjalan sebentar, kondisinya perlahan membaik. Malam itu, setelah Kiao Xin tiba, Lin Yi mengatur agar rumah sakit memindahkan Li Chuhan ke unit perawatan intensif. Dibandingkan dengan ruang perawatan, tempat ini lebih luas dan pemandangannya lebih bagus. Kemudian, Lin Yi memesan beberapa suplemen, dan kulit Li Chuhan membaik. Sebelum langit berubah gelap, mereka berdua bahkan mendorong Li Chuhan keluar berjalan-jalan untuk menghirup udara segar agar dia merasa lebih baik. Dengan bantuan suplemen, dia akan keluar dari rumah sakit dalam waktu kurang dari seminggu. Kalau ada urusan, silakan saja. Xin Xin akan menemaniku di sini, kata Li Chuhan lembut sambil berjalan ke atas. Tidak apa-apa.
Aku akan menemanimu beberapa hari lagi. Sebenarnya tidak perlu, kata Li Chuan lembut. Saya seorang dokter. Saya sangat memahami kondisi saya. Saya hanya perlu pulih secara perlahan. Setelah Anda selesai, saya akan diperbolehkan pulang. Benar. Saudara Lin, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Aku di sini untuk menemani Saudari Li. Tidak akan jadi masalah. Baiklah, aku akan mengatur untuk pergi besok. Lin Yi tidak terlalu memikirkan masalah sekecil itu. Malam itu, Lin Yi memanggil Qiu Yuluo dan Ning Che keluar dan mencari warung makan untuk minum. Kapan kamu berencana mengumumkan bahwa kamu benar-benar hidup? Tanya Qiu Yuluo. Kita tidak bisa terus beroperasi seolah-olah Anda sudah mati selamanya. Biarkan segala sesuatunya terjadi secara alami, kata Lin Yi. Kalau tidak, setiap kali aku bertemu seseorang, mereka akan bertanya kenapa aku belum mati. Aku terlalu malas menjelaskan. Nantinya, kabar tentang aku masih hidup akan menyebar, dan orang-orang akan perlahan menerimanya. Lalu, ketika aku muncul kembali, pertanyaan-pertanyaan itu akan berkurang. Lin Yi tidak terlalu peduli apakah dia terlihat hidup atau mati. Asal kerabat dan sahabat dekatnya selamat, ia merasa puas. Dia sudah mengonfirmasi hal ini dari Song Jinmin, jadi tidak masalah kapan berita itu keluar. Itu salah satu cara mengatasinya, gumam Ning Che. Sudahkah kamu memutuskan kapan kamu akan pergi ke Chuansheng? Lin Yi meneguk birnya dan bersendawa. Semakin cepat semakin baik, tapi ada beberapa hal yang perlu kamu periksa untukku. Katakan saja. Kenapa kamu begitu tertutup? Saya ingin Anda mencari tahu berapa banyak orang dari tim 4 yang telah dipindahkan kali ini. Saya butuh semua informasi mereka, sedetail mungkin. Gelas anggur mereka berhenti di udara pada saat yang sama, dan perasaan tidak enak muncul secara spontan. Tidak apa-apa. Kenapa kamu bertanya tentang hal-hal ini? Keduanya tahu apa yang diinginkan Lin Yi dari informasi ini dan tidak ingin dia mendapatkannya. Bukan apa-apa, bantu aku mengumpulkan informasinya saja. Lin Yi menghabiskan bir di gelasnya. Kita berangkat setelah mendapatkannya. Sederhana saja. Saya akan pergi ke Bos Liu dan mengambil salinannya. Hati-hati. Semua informasi tentang anggota Brigade Garda Pusat sangat rahasia. Kalau ketahuan, pasti dihukum, ingat Qiu Yuluo. Biar ku katakan saja Lin Yi yang memintanya. Kalau begitu, Bos Liu tidak bisa menghukumku. Benar. Kalau terjadi apa-apa, lemparkan saja kesalahannya padaku. Kalian sebut aku, dan aku yang akan menanggung akibatnya, kata Lin Yi sambil tersenyum. Tapi yang membuatku penasaran adalah, untuk apa kau menginginkan benda-benda ini? Jangan bilang kau ingin menanganinya secara diam-diam untuk mengurangi tekanan pada tetua Lu. Aku tidak punya kemampuan sebanyak itu. Aku hanya bertanya. Kau tidak perlu terlalu serius. Ikuti saja instruksiku. Serahkan padaku. Ning Che langsung setuju, lalu menyenggol Lin Yi dengan bahunya dan berkata sambil menyeringai licik. Bagaimana kabarmu? Kamu terluka parah. Sudah pulih. Tentu saja. Apa perlu bertanya, kata Lin Yi sambil menyantap sate ginjal panggang. Lihat aku sekarang, apa aku terlihat kesakitan? Apakah kamu terluka di daerah itu? Aduh. Lin Yi hampir memuntahkan seteguk darah. Kita makan di sini. Bisakah kita tidak membicarakan ini? Aku hanya khawatir padamu, kata Ning Che. Lihatlah makanan yang kupesan hari ini, ginjal, daun bawang, tiram, semuanya sangat bergizi. Aku bahkan memastikan mereka tidak menambahkan daun ketumbar ke dalam tumisan makanan lautnya. Lihat betapa aku peduli padamu. Qiu Yuluo memutar matanya ke arah Ning Che. Kurasa kau hanya ingin mencobanya. Hei, jangan bilang begitu. Ning Che berkata, tentu saja. Aku akan baik-baik saja jika ada kesempatan. Tentu saja, setelah makan malam, mereka bertiga terbagi menjadi 2 kelompok. Qiu Yuluo pulang ke rumah kosong, sementara Ning Che mengikuti Lin Yi. Untuk meningkatkan PDB industri perhotelan dan keluarga berencana. Bab 1853. Jangan hentikan mereka. Keesokan paginya, mereka berdua sarapan bersama di hotel. Kemudian, Ning Che kembali ke Brigade Pengawal Pusat dan bersiap untuk membantu Lin Yi. Lin Yi membeli sarapan dan mengirimkannya kepada Li Chuan dan Qiao Xin. Kondisi Li Chuan semakin membaik dari hari ke hari. Ketika ia kembali di pagi hari, ia sudah bisa duduk sendiri. Kakak Lin, apa kau tidak ada urusan? Tanya Qiao Xin sambil mengambil sarapannya. Saya masih harus melakukan beberapa persiapan. Saya akan berangkat besok. Oh baiklah. Sehari kemudian, Lin Yi tidak pergi kemanapun. Ia tetap di rumah sakit untuk menemani Li Chuan.
Karena Lin Yi memberi Li Chuan banyak nutrisi setiap hari, dia pulih lebih cepat dari yang dibayangkannya. Saat dia turun ke bawah hari ini, dia tidak perlu menggunakan kursi roda, tetapi dia tetap membutuhkan seseorang untuk menopangnya dan harus berjalan perlahan. Namun, Lin Yi tidak berencana untuk terus memberinya suplemen. Kalau tidak, tubuhnya akan kekurangan nutrisi. Jika terus begini, ia akan mimisan. Sekitar pukul 5 sore, Ning Che meneleponnya dan memberitahu bahwa ia telah mendapatkan informasi tersebut. Kemudian, ia mengirimkannya melalui email. Dalam informasi yang dikirim Ning Che, Lin Yi menemukan sesuatu yang sangat menarik. Ada total 2 anggota dari tim 4 Brigade Garda Pusat di Chuansheng. Salah satu dari mereka bermarga Wei, bernama Wei Yulong, dan yang lainnya bermarga Su. Dia adalah Zhu Junqi, yang telah dipukulinya beberapa hari yang lalu. Keduanya adalah anggota tim 4. Lin Yi mendecakkan bibirnya. Bukankah ini terlalu kebetulan? Kemudian, Lin Yi melihat informasi mereka. Dia menyadari bahwa perusahaan yang dimiliki kedua keluarga ini bukanlah yang teratas di Chuansheng. Keluarga Wei menduduki peringkat ke-9 di Chuansheng dan perusahaan keluarga Zhu menduduki peringkat ke-12. Jika mereka begitu kecil di Chuansheng, maka mereka tidak ada apa-apanya di tingkat nasional. Di sisi lain, nilai pasar keluarga Zhou menduduki peringkat ke-6 di Chuansheng. Jauh lebih tinggi dibanding yang lain, tapi itu tidak masalah. Di negara seperti Huaxia, sekadar menjadi kaya tidaklah cukup. Kekuasaan adalah tujuan akhir mereka. Sebab seringkali, satu keputusan pemerintah dapat menciptakan banyak sekali individu kaya. Ini sangat berbeda dari negara-negara kapitalis. Di negara-negara seperti Meigo dan Sunrise Land, orang-orang kayalah yang membangun era tersebut. Namun di Huaxia, yang terjadi justru sebaliknya. Itulah era yang menciptakan orang kaya. Dan era itu diciptakan oleh mereka yang berkuasa. Oleh karena itu, keluarga-keluarga besar ini tidak pernah berhenti mengejar kekuasaan. Dari informasi ini, Lin Yi menyadari betapa keluarga-keluarga besar ini menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya. Jika seseorang membandingkan kedudukan keluarga yang sebenarnya, keluarga Wei dan Zhu tidak diragukan lagi akan menempati peringkat 2 teratas. Namun kini, yang satu menduduki peringkat ke-9, dan yang lain ke-12. Mereka benar-benar menjaga profil rendah, mengembangkan diri secara rahasia tanpa mengungkapkan apapun. Setelah membaca informasi kedua keluarga, Lin Yi melihat informasi lainnya di tim 4. Hampir semuanya sama dengan kedua keluarga ini. Tak satu pun dari mereka termasuk dalam 3 besar di provinsi masing-masing. Mereka semua sangat rendah hati. Akan tetapi, makin lama hal itu terjadi, makin khawatirlah Lin Yi. Keluarga seperti ini memiliki kesabaran yang jauh melebihi orang biasa. Saat mereka beraksi, mereka akan membuat semua orang tercengang dan tidak memberi kesempatan bagi yang lain. Lin Yi mendecakkan bibirnya. Membawa Song Jinmin sebagai pengawal untuk perjalanan ke Chuansheng ini jelas merupakan keputusan yang bijaksana. Akan lebih baik jika dia bisa berguna, jika tidak, dia masih bisa menjadi perlindungan tambahan. Keesokan paginya, Lin Yi tidak terburu-buru pergi. Ia memberi makan Li Chuan terlebih dahulu, lalu memijatnya untuk melemaskan otot-ototnya. Saudari Li, siapa yang lebih baik memijat, aku atau saudara Lin? Tanya Qiao Xin sambil menyeringai. Kakakmu Lin, kata Li Chuan lembut. Sudah kuduga. Aku bahkan belajar keperawatan profesional, tapi teknikku tidak sebaik saudara Lin. Lin Yi menyeringai dalam hati. Apa kau pikir kemampuanku selama 2 tahun latihan intensif ini sia-sia? Setelah menyelesaikan semuanya sekitar pukul 8 pagi, Lin Yi menghubungi Ning Che dan Qiu Yuluo, dan mereka bertiga bertemu di bandara. Karena mereka menggunakan jet pribadi, mereka tiba di Chengdu hanya dalam waktu 2 jam lebih sedikit, dan mencapai pemakaman martir setempat sebelum tengah hari. Ketiganya berpakaian hitam. Lin Yi mengenakan kacamata hitam dan masker hitam, memegang buket bunga krisan putih saat mereka keluar dari mobil di pintu masuk pemakaman. Haha, layang-layangmu jelek banget. Kelihatannya jelek banget. Bahkan tingginya nggak setinggi layang-layang kupu-kupuku. Punyamu tidak. Elang-elangku dibuatkan untukku oleh kakekku. Lebih bagus dari punyamu. Cek, kita lihat layang-layang siapa yang terbang lebih tinggi. Haha, aku lebih cepat darimu. Layang-layangku pasti akan lebih tinggi darimu. Ketika mereka bertiga keluar dari mobil, mereka melihat sekelompok anak-anak bermain layang-layang di depan pintu. Qiu Yuluo mengerutkan kening. Ada apa membuat keributan seperti itu di tempat khidmat seperti itu? Kalian berdua masuk dulu. Aku akan meminta seseorang untuk mengurus ini. Jangan, kata Lin Yi dengan suara rendah. Biarkan mereka bermain di sini. Tapi ini kuburan.
Apa menurutmu tidak terlalu berisik? Lin Yi menunjuk ke arah pemakaman dan berkata dengan tenang. Menurutmu, apa yang dilakukan orang-orang di dalam sana yang bekerja keras selama hidup mereka? Perkataan Lin Yi mengejutkan mereka berdua. Bukankah itu hanya agar orang-orang Huaxian di masa depan bisa makan sepuasnya dan memakai pakaian hangat, sehingga anak-anak mereka di masa depan bisa tumbuh dengan bahagia tanpa rasa khawatir? Lin Yi menghela napas lega dan berkata dengan sungguh-sungguh. Bukankah kondisi anak-anak ini tujuan yang mereka perjuangkan saat itu? Sekarang setelah mereka semua mencapainya, menurut saya, kita harus membiarkan mereka terbang lebih tinggi dan memberitahu orang-orang di dalam bahwa Huaxia adalah apa yang mereka nantikan saat itu. Ekspresi mereka tampak tidak wajar, tetapi mereka segera melupakannya. Senyum mengembang di bibir mereka. Kau benar. Aku tidak memikirkannya matang-matang. Mereka kemudian berjalan melewati anak yang sedang bermain layang-layang di gerbang. Di bawah arahan Qiu Yuluo, mereka bertiga tiba di Nisan Zhouliang. Kakak, aku di sini untuk menemuimu. Lin Yi berjongkok dan meletakkan krisan putih di depan batu Nisan Zhouliang. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh lembut foto itu. Seandainya aku lebih berhati-hati dulu, ini tidak akan terjadi. Akulah yang salah. Lin Yi mengeluarkan 2 botol baijiu dari tas Ningche. Ia membuka satu botol dan meletakkannya di depan batu Nisan Zhouliang. Kemudian, ia membuka botol lainnya dan meneguknya dalam-dalam. Aku mungkin tidak bisa ikut denganmu untuk pijat, tapi 11 pasti akan mengajakmu saat kita mendarat di pulau ini. Tangan Lin Yi dengan lembut menyapu pola marmer. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh kehilangan siapapun di tim 1. Lin Yi mengambil setengah botol yang tersisa dan meminumnya dalam sekali teguk. Aku tahu kau putra tunggal di keluarga Zhou, tapi jangan khawatir. Selama aku ada, aku bisa menjamin keluarga Zhou-mu akan sejahtera. Aku akan membantumu mengurus orang tuamu. Meskipun aku tak bisa menggantikanmu, aku bisa membantumu mengurus mereka. Hah! Lin Yi menghela napas berat. Jangan cemas di sana. Aku sudah melakukan terlalu banyak dosa dalam hidupku. Aku tidak bisa masuk surga. Beberapa dekade lagi, aku akan turun untuk menemanimu. Tunggu aku. Setelah itu, Lin Yi duduk bersila di depan nisan untuk waktu yang lama. Hal ini berlangsung lebih dari setengah jam sebelum ia kembali tenang. Ia berdiri dan membungkuk ke arah nisan sebelum meninggalkan pemakaman bersama kedua wanita itu. Saat mereka bertiga keluar dari pemakaman, anak-anak yang sedang bermain layang-layang di luar masih tertawa. Entah mengapa layang-layang itu kini terbang lebih tinggi, dan suara tawa pun semakin keras. Mereka tampaknya menjadi lebih bahagia. Bab 1854. Ini salahku. Mereka bertiga kembali ke mobil. Qiu Yuluo ditugaskan mengemudi, jadi dia berbalik dan bertanya pada Lin Yi. Kemana sekarang? Lin Yi menutup matanya dan bersandar di kursi di barisan belakang. Apakah kamu kenal keluarga Zhou Liang? Apa pekerjaan orang tuanya? Aku tahu, aku pernah ke sana sekali. Qiu Yuluo mengangguk. Kudengar bisnis keluarga telah diserahkan kepada keponakannya untuk dikelola. Pasangan lansia itu sudah pulang. Kejadian ini sangat memukul mereka. Mereka mungkin akan tinggal di rumah untuk sementara waktu. Kalau begitu, ayo kita pergi berkunjung. Apakah kamu yakin? Qiu Yuluo bertanya. Sebagai ketua tim 1, saya harus pergi berkunjung karena kejadian seperti ini sudah terjadi. Aku khawatir mereka tidak akan menyukaimu, kata Qiu Yuluo. Jika Anda benar-benar ingin pergi, Anda harus siap secara mental. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Qiu Yuluo tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena Lin Yi sudah mengatakannya, dia akan menemaninya. Setelah menyalakan mobil, Qiu Yuluo mengingat rute dan melaju menuju rumah Zhou Liang. Rumah Zhou Liang terletak di area villa di Sungai Huanhua. Lingkungan yang nyaman dan khas di Chengdu. Jika di Zonghai, akan berada pada tingkat yang sama dengan pavilion Jiushu. Villa keluarga Zhou tidak sekecil villa nomor 1. Ada taman yang luas di luar. Ada beberapa mobil mewah terparkir di halaman. Satu Phantom, satu Mulsanne, dan satu lagi Mercedes-Benz G kelas putih. Mobil-mobil itu tampak sangat bersih dan sederhana. Itu juga memenuhi seluruh villa dengan aura suram. Bahkan rumput yang berwarna cerah dan bunga-bunga yang bermekaran di halaman tidak membawa kehidupan bagi keluarga ini. Mereka bertiga parkir di pintu masuk. Saat masuk, mereka dihentikan oleh petugas keamanan di pintu. Kalian bertiga. Qiu Yuluo menunjukkan kartu identitasnya. Kami rekan Zhou Liang. Kami pernah ke sini sebelumnya. Kali ini,
Kami kesini atas nama atasan kami untuk menyampaikan belasungkawa. Melihat identitas Qiu Yuluo, kedua pengawal itu mengamatinya lebih dekat. Tampaknya dia punya kesan tentangnya, jadi dia membuka pintu dan membiarkan mereka masuk. Namun, yang terpenting adalah dokumen di tangannya. Apapun alasannya, ia harus membiarkan seseorang dengan identitas ini lewat. Setelah masuk, mereka bertiga berjalan menuju villa selangkah demi selangkah. Pada saat yang sama, ada 3 orang yang duduk di sofa di aula villa. 2 di antaranya adalah pasangan parubaya. Mereka adalah orang tua Zhou Liang, Zhou Xikeng dan Fan Suxian. Di sebelah Fan Suxian duduk seorang wanita muda berusia pertengahan 20-an. Rambutnya yang panjang tergerai di bahu, dan auranya mirip dengan Qiu Yuluo. Setiap gerakannya memancarkan aura seorang kakak perempuan. Nama wanita itu adalah Fan Jiai. Ia adalah keponakan Fan Suxian dan sepupu Zhou Liang. Setelah lulus kuliah, ia bekerja di perusahaan keluarga Zhou sebagai wakil manajer umum. Dia datang hari ini untuk berbicara dengan Zhou Xikeng tentang pekerjaan, tetapi melihat 2 di antaranya, dia menahannya dan tidak mengatakan apapun. Bibi sulung, cuaca di luar cukup bagus. Biar aku ajak Bibi jalan-jalan, kata Fan Jiai sambil memegang lengan Fan Suxian. Aku akan duduk sebentar. Jangan khawatirkan aku. Semuanya akan baik-baik saja. Fan Jiai juga merasa tidak enak, tetapi orang mati tidak bisa dibangkitkan. Dia tidak bisa terus seperti ini selamanya. Hei, ayo jalan-jalan. Zhou Xikeng berdiri dan mendesah berat. Dalam hal suka dan duka, emosi pria secara alami lebih terkendali daripada wanita. Meski Zhou Xikeng juga sedih, setelah bertahun-tahun terkikis oleh ombak, ia telah lama memupuk hati besinya. Sayangnya, bakatnya terbatas. Ia tidak memiliki banyak bakat dalam hal mengerahkan kekuatan di dantiannya, sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Brigade Garda Pusat. Namun, sejak putranya lulus ujian Brigade Garda Pusat dan menjadi anggota resmi, ia telah siap untuk ini. Sebab, ia sudah belajar dari ayahnya, seperti apa tempat Brigade Garda Pusat itu. Peluang dan risiko hadir berdampingan. Meskipun dapat dengan cepat memperkuat keluarga, risiko yang dihadapi para anggota tidaklah kecil, seperti dalam misi ini. Karena itu, ia telah lama menerima masalah ini. Dia tidak menyalahkan siapapun. Surga memang tidak memberi keberuntungan apapun bagi keluarga Zhou. Namun, sebagai seorang ayah, Zhou Liang tetaplah putra tunggal dalam keluarga. Putranya yang baik hati itu telah tiada begitu saja. Ia juga butuh waktu untuk meredakan emosi yang terpendam di hatinya. Bibi tertua, dengarkan saja pamanku, ayo kita jalan-jalan dan bersantai, ini bukan masalah besar. Ide bagus untuk tinggal di rumah sepanjang waktu. Fan Jiai menghiburnya. Baiklah, ayo pergi, kata Fan Suxian lesu. Dengan bantuan Fan Jiai, mereka bertiga berjalan keluar. Tepat pada saat itu, Lin Yi dan 2 orang lainnya masuk. Keluarga Zhou tidak asing dengan Qiu Yuluo karena dia menghadiri upacara pemakaman Zhou Liang, tetapi mereka tidak memiliki kesan apapun tentang Lin Yi dan Ning Che. Pemimpin tim Qiu, Anda di sini. Melihat Qiu Yuluo, Zhou Xikeng memaksakan senyum dan menghampirinya untuk menyambutnya. Qiu Yuluo mengangguk dan minggir untuk memberi kesempatan pada Lin Yi dan Ning Che melangkah maju. Keduanya adalah rekan kerja saya. Saat itu, karena kami ada urusan lain, kami tidak bisa datang ke sini. Kali ini, kami datang terutama untuk menemui Anda. Jika Anda butuh sesuatu, beritahu kami saja. Selama kami bisa melakukannya, anggap saja sudah selesai. Pelajari pemimpin Qiu, Anda terlalu baik. Ayah saya sebelumnya bertugas di Brigade Garda Pusat. Aku tahu betul tempat macam apa ini. Tidak ada yang menginginkan hal seperti ini terjadi. Kalian tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Kamu hanya melakukan pekerjaanmu, kata Zhou Xikeng. Lin Yi melepas topengnya dan berdiri di depan pasangan itu. Saya ketua tim 1 Brigade Garda Pusat. Zhou Liang adalah bawahan saya. Saya harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya. Saya tidak melindunginya dengan baik. Saya minta maaf kepada kalian berdua di sini. Kamu ketua tim 1. Keluarga Zhou sangat terkejut mengetahui identitas Lin Yi. Ketika mereka pergi ke Yanjing untuk menghadiri upacara peringatan, mereka mengetahui keseluruhan cerita. Putranya dan ketua tim 1 meninggal pada saat yang sama. Tapi sekarang, bagaimana dia bisa hidup kembali? Ini salah paham. Aku belum mati, kata Lin Yi pelan. Maaf aku baru bisa datang sekarang. Aku tahu apapun yang kau katakan, akan sulit untuk menebus rasa sakit di hatimu.
Kesalahannya ada padaku. Qiu Yuluo dan Ning Che sama-sama memandang Lin Yi. Brigade Garda Pusat adalah tempat yang menderita kerugian besar dalam pertempuran. Tidak perlu baginya untuk melimpahkan seluruh kesalahan pada dirinya sendiri. Lin Yi juga tidak menginginkan ini, jadi tidak adil menyalahkannya. Anakku pergi bersamamu. Fan Suxian menatap Lin Yi dan berkata dengan gemetar. Ya. Kami sedang menjalankan misi bersama di Panem, tapi keputusan burukku akhirnya berujung pada tragedi itu. Piek. Karena terkejut, Fan Suxian mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Lin Yi dengan keras. Suara tamparan bergema tak henti-hentinya. Bab 1855. Menawarkan bantuan. Jangan ada yang bergerak. Saat Qiu Yuluo dan Ning Che hendak melangkah maju, Lin Yi menghentikan mereka. Fan Suxian menarik pakaian Lin Yi dan menangis terseduh-seduh. Kamu adalah pemimpin timnya, kenapa kamu tidak melindunginya dengan baik? Kita hanya punya satu. Nak. Kalau dia pergi, bagaimana aku akan hidup? Lin Yi berdiri terpaku di tanah bagaikan pohon pinus yang tinggi. Jika dia bisa menggunakan ini untuk melampiaskan emosinya, Lin Yi merasa itu sepadan. Fan Suxian meninju dada Lin Yi. Sebagai seorang ibu, ia telah kehilangan akal sehatnya. Mustahil bagi seseorang yang belum pernah merasakan duka dan kemarahan karena kehilangan putranya untuk berempati padanya. Baiklah, berhenti main-main. Zhou Xikeng berteriak dingin, bantu bibimu masuk ke rumah, aku akan bicara dengan mereka. Fan Suxian dibantu naik ke atas, dan lantai pertama villa menjadi sunyi. Saya sungguh minta maaf, Ketua Tim Lin. Istri saya kehilangan ketenangannya. Tidak apa-apa. Aku yang bertanggung jawab. Bibi sudah merasakan sakitnya kehilangan putranya. Aku bisa mengerti perasaannya. Ketua Tim Lin, kalau kau berkata begitu, itu akan membuatnya tampak seperti keluarga Zhou. Kita tidak tahu gambaran besarnya, kata Zhou Xikeng. Ketika putra saya bergabung dengan Brigade Garda Pusat, kami tahu seperti apa tempat itu. Ketika sesuatu terjadi selama misi, kami hanya bisa berkata bahwa kami kurang beruntung dan tidak bisa menyalahkan siapapun. Situasi di medan perang berubah. Anda bukan dewa, jadi mustahil bagi Anda untuk mengurus begitu banyak orang. Saya mengerti semua ini. Tepat saat mereka berdua tengah berbincang, Fan Jiai turun ke bawah. Bagaimana kabar bibi tertuamu? Tanya Zhou Xikeng padanya. Dia minum sepotong dailixin dan sudah tertidur. Zhou Xikeng menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Ia tidak bisa terus-menerus bergantung pada obat setiap hari untuk menjaga kestabilan emosinya. Zhou Xikeng menyambut Lin Yi dan yang lainnya ke sofa dan berkata dengan sopan. Ketua Tim Lin, apakah ada hal spesifik yang Anda butuhkan hari ini? Kalau begitu, beritahu saya. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk bekerja sama. Kau terlalu banyak berpikir. Kami di sini bukan untuk sesuatu yang spesifik. Kami datang terutama untuk memberi penghormatan kepada Zhou Liang dan melihat apakah ada yang bisa kami bantu. Terima kasih atas perhatian Anda, Ketua Tim Lin. Bisnis keluarga sekarang dikelola oleh keponakan saya, kata Zhou Xikeng. Selain itu, keponakan saya juga terlibat. Dengan mereka berdua, semuanya terkendali untuk saat ini. Apa rencanamu untuk masa depan perusahaan? Tanya Lin Yi. Saya tidak punya pikiran apapun untuk saat ini, kata Zhou Xikeng tanpa menyembunyikan apapun. Saya khawatir saya tidak akan bisa kembali ke perusahaan ini selama 1 tahun ke depan. Lalu bagaimana dengan masa depan? Masa depan? Zhou Xikeng mendesah. Kita belum tahu apapun tentang masa depan. Aku sudah tidak muda lagi. Kalau aku masih punya energi setelah sekitar 1 tahun, aku mungkin akan kembali. Tapi kalau aku sudah tidak punya energi, aku akan mundur. Lin Yi mengangguk. Jika Zhou Liang tidak mati, ia tidak akan menua seperti ini. Ia bisa bertahan setidaknya 8 hingga 10 tahun lagi. Pada saat itu, Zhou Liang juga dapat memberikan kontribusi dan kembali ke Chuansheng dengan semua kehormatan dan sumber daya yang telah dikumpulkannya. Tetapi sekarang, rencana keluarga Zhou telah sepenuhnya terganggu. Setelah mengalami pukulan yang begitu besar, dia mungkin tidak memiliki energi untuk. Paman, sebenarnya, saya punya beberapa urusan bisnis yang harus dibicarakan dengan Anda, kata Fan Jiai. Zhou Yuan telah menyelesaikan beberapa proyek dalam beberapa hari terakhir. Saya merasa ada beberapa hal yang tidak masuk akal dan ingin menanyakan pendapat Anda. Tinggalkan saja dulu. Kita bicarakan besok. Dari informasi Zhou Liang, Lin Yi memiliki pemahaman mengenai situasi keluarga Zhou. Orang bernama Zhou Yuan ini adalah sepupu Zhou Liang.
Dia 2 tahun lebih tua darinya dan sedang kuliah di Meiguo. Dia baru kembali tahun lalu. Wanita di depannya seharusnya sepupunya, Fan Jiai. Informasi mengenai anggota keluarga ini tercantum dengan sangat jelas dalam map milik Zhou Liang. Paman Zhou, kami datang kali ini karena takut ada yang memanfaatkan situasi ini, kata Lin Yi. Kalau ada yang perlu kamu lakukan, beritahu aku. Aku tidak berani bicara lagi, tapi aku masih bisa membantu keluarga Zhou mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tingkat yang lain. Fan Jiai terkejut mendengar ini. Seberapa mampukah atasan sepupunya itu hingga mampu melakukan hal ini? Terima kasih, Tuan Lin. Anda masih memikirkan keluarga Zhou kami di saat seperti ini. Itu pekerjaanku. Setelah itu, Lin Yi berdiri. Karena tidak ada yang terjadi untuk saat ini, kita pergi saja. Aku akan mengantarmu. Paman Zhou, jangan. Kita bisa jalan sendiri. Setelah menolak niat baik Zhou Xikeng, Lin Yi dan Ning Che keluar, dan Qiu Yuluo melambat. Dia mengobrol dengan Zhou Xikeng sebentar. Ini terutama tentang identitas Lin Yi, dan dia tidak ingin mereka terungkap sekarang. Setelah memberikan instruksi, Qiu Yuluo mengikutinya ke dalam mobil. Masalah keluarga Zhou sudah selesai. Apa langkah selanjutnya? Wanita yang duduk di sebelah Zhou Xikeng adalah keponakannya, Fan Jiai, kan? Lin, kata Yi. Dilihat dari hubungan mereka, seharusnya memang begitu. Dia baru saja bilang kalau perusahaan keluarga Zhou punya beberapa proyek yang sepertinya bermasalah. Bisakah kamu menghubunginya? Karena kita sudah di sini, kalau memang ada masalah, bantu dia mengatasinya, kata Lin Yi. Zhou Liang sudah tiada. Kita tidak bisa mengabaikan urusannya begitu saja. Anggap saja sudah selesai. Ning Che melihat arlojinya. Kurasa kita tidak bisa pergi hari ini. Ayo kita cari hotel dan bereskan akomodasi kita dulu. Kita akan mengundangnya makan malam nanti dan cari tahu. Pukul 4 sore, mereka berempat menginap di Ritz-Carlton Chengdu dan mengajak Fan Jiai ke restoran barat. Mereka ingin berbicara dengannya tentang keluarga Zhou. Fan Jiai memiliki kepribadian yang berani dan percaya diri, biasanya menampilkan dirinya dengan sikap yang kuat dan berwibawa. Namun, ketika ia melihat Lin Yi dan 2 orang lainnya, kepercayaan dirinya lenyap. Meskipun mereka tampak ramah, kehadiran mereka terasa begitu kuat. Dia merasa seperti seekor monyet yang terjebak di bawah gunung 5 jari, benar-benar tidak nyaman. Jangan gugup. Kita semua rekan saudaramu. Kita di sini untuk melihat apa yang bisa kita lakukan untuk keluarga Zhou. Meskipun kita tidak bisa menghidupkannya kembali, kita tidak bisa membiarkan keluarga Zhou jatuh, kata Qiu Yuluo. Saudaraku meninggal saat bertugas. Pemerintah sudah memberi kami banyak tunjangan, dan kami tidak bisa meminta lebih, jawab Fan Jiai. Ini bukan tentang pemerintah, ini dari sudut pandang pribadi kami, jelas Qiu Yuluo. Saya manajer umum Zhonglian Group, dia manajer umum Baolong Group, dan yang ini ketua Lingyun Group. Kita seharusnya bisa memberikan dukungan untuk bisnis keluargamu. Bab 1856. Jalan baru. Kalian sebenarnya masih. Fan Jiai terkejut mengetahui identitas mereka. Hal ini karena salah satu dari ketiga perusahaan ini lebih terkenal daripada Hercules Group milik pamannya. Terutama Lingyun Group. Tak hanya menjadi penguasa industri semikonduktor, tetapi juga merupakan perusahaan unicorn super dengan potensi tak terbatas. Begitu terdaftar, ketua mereka bahkan mungkin menjadi orang terkaya di Huaxia. Sekarang, orang ini sedang duduk di depannya. Sungguh tidak dapat dipercaya hanya dengan memikirkannya. Aku menceritakan semua ini karena aku ingin membuktikan kepadamu bahwa aku tidak datang mencarimu dengan niat jahat. Sekarang sepupumu sudah tiada dan keluarganya tidak punya anak lagi, kita harus mengurus keluarga Zhou, kata Qiu Yuluo. Jika operasional Hercules Group berjalan lancar, itu bagus, dan kami tidak perlu khawatir. Namun, jika ada masalah lain, silakan beritahu kami, dan kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu, kata Ning Che. Dengan baik. Fan Jiai ragu-ragu. Ia hanyalah seorang wakil manajer umum, dan membahas hal-hal seperti itu tanpa berkonsultasi dengan pamannya rasanya kurang tepat. Jangan ragu. Bicaralah terus terang, Ning Che menyemangati. Kami memanggilmu karena kami tak sengaja mendengarmu bercerita kepada pamanmu bahwa ada beberapa masalah dengan sebuah proyek. Kami penasaran dan ingin tahu apa yang sedang terjadi. Kami tidak berniat jahat dan berharap kamu bisa terbuka dengan kami. Tatapan Fan Jiai menyapu mereka bertiga. Dia melihat ekspresi dan nada mereka tulus. Selain itu, karena mereka adalah kawan sepupunya, karakter mereka tidak diragukan lagi dapat dipercaya.
Terlebih lagi, mengingat kondisi bibi dan pamannya saat ini, mereka kurang waras dalam mengelola urusan perusahaan. Jika masalah ini berlarut-larut, bisa jadi akan menjadi masalah. Sebelumnya, Zhou Yuan dan saya bekerja di perusahaan paman saya. Dia adalah manajer umum, dan saya adalah wakilnya. Namun, setelah sepupu saya meninggal, paman saya menyerahkan perusahaan kepadanya. Fan Jiai memulai dengan perlahan. Lalu saya tahu bahwa beberapa waktu lalu, dia diam-diam mendaftarkan sebuah perusahaan. Baru-baru ini, perusahaan itu menandatangani 3 proyek besar, tetapi dia memindahkannya ke perusahaannya sendiri. Saya merasa ada yang tidak beres dan ingin membicarakannya dengan paman saya. Tapi hari ini, kondisinya sedang tidak baik, jadi saya tidak membicarakannya. Sepertinya dia sedang memindahkan aset, kata Lin Yi. Memang. Qiu Yuluo mengangguk. Merupakan hal yang sangat umum bagi perusahaan untuk menandatangani proyek dan kemudian mengalihdayakannya. Untuk lebih jelasnya, itu seperti memasang tanda. Akan tetapi, perusahaan yang dialihdayakan itu adalah milik Zhou Yuan sendiri. 3 proyek besar yang ditandatangani selesai hanya dalam beberapa hari. Ini sangat mencurigakan. Ning Che menatap Fan Jiai. Apa nama perusahaan yang diam-diam didaftarkan Zhou Yuan? Lalu, perusahaan mana yang menandatangani proyek dengan perusahaanmu? Perusahaan Zhou Yuan bernama Lino Manufacturing, kata Fan Jiai. Salah satu pihak yang menandatangani proyek dengan perusahaan kami adalah Feng Neng Group, dan yang lainnya adalah Keyang Group. Keduanya perusahaan yang relatif besar di Chuansheng, tetapi tidak sebesar perusahaan paman saya. Grup Feng Neng. Grup Keyang. Lin Yi bergumam dan mereka bertiga saling berpandangan. Mereka memiliki beberapa kesan tentang kedua perusahaan ini. Karena kedua perusahaan ini adalah perusahaan keluarga Wei Yulong dan Zhu Junqi. Keduanya adalah anggota tim 4. Mereka benar-benar tidak berperasaan. Mereka sudah mengincar keluarga Zhou setelah kejadian tadi. Mendengar kata-kata Qiu Yuluo, Fan Jiai merasa ada sesuatu yang salah. Dia merasa ada sesuatu yang tidak diketahuinya. Apakah Anda tahu tentang kedua perusahaan ini? Aku tahu sedikit, tapi jangan khawatir, kami akan menangani masalah ini dengan baik. Meskipun Zhou Liang sudah tiada, selama kami masih ada, bisnis keluarga Zhou tidak akan terpengaruh. Lin Yi dengan lembut memotong sepotong daging sapi dan berkata dengan acuh tak acuh. Baik sekarang maupun di masa depan, aku tidak akan membiarkan siapapun yang berani berniat jahat pada keluarga Zhou lolos. Lin Yi mengucapkan kata-kata ini agar Fan Jiai mendengarnya. Mengingat kondisi Zhou Xikeng saat ini, kecil kemungkinan ia akan kembali ke perusahaan di masa mendatang. Satu-satunya pilihan adalah mencari manajer profesional. Orang itu, Zhou Yuan, memiliki niat buruk dan harus ditangani. Satu-satunya orang yang dapat dipercaya saat ini adalah wanita ini, Fan Jiai. Namun, kita tidak pernah bisa yakin akan niat sejati seseorang. Meskipun sekarang ia tampak dapat diandalkan, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa depan. Jadi kata-kata Lin Yi merupakan peringatan baginya, jangan menimbulkan masalah di masa mendatang, atau dia tidak akan membiarkannya pergi. Terima kasih banyak semuanya. Fan Jiai berkata sambil mengangkat gelasnya untuk bersulang untuk mereka bertiga. Karena mereka tidak terlalu akrab satu sama lain, acara makan malam itu berakhir dalam waktu kurang dari 2 jam. Mereka bertiga kembali ke hotel dan berendam di sumber air panas bersama. Satu hal yang pasti, keluarga Wei dan Zhu berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk mencaplok keluarga Zhou. Kita harus bertindak cepat, atau mereka akan berhasil, kata Qiu Yuluo. Tapi aku agak bingung. Uang seharusnya tidak sepenting itu bagi mereka. Kenapa mereka terburu-buru? Tanya Ning Che. Pertanyaannya menggemakan keraguan Qiu Yuluo sendiri. Meskipun keluarga Zhou merupakan keluarga terpandang, mereka tidak dianggap sebagai keluarga terpandang. Namun, mereka begitu berambisi untuk sukses hingga rasanya seperti sudah gila. Selain itu, keluarga seperti mereka sangat menghargai kekuasaan. Namun kini, mereka merasa seperti kapitalis yang kehilangan akal sehatnya. Karena mereka melihat situasinya dengan jelas, kata Lin Yi. Apa maksudmu? Penatua Lu memindahkan semua orang dari tim 4 kembali. Di permukaan, mereka sedang diselidiki, tetapi kenyataannya, dia ingin mengganti mereka dan merombak brigade pengawal pusat secara besar-besaran. Mulai sekarang, tidak akan ada suara kedua, kata Lin Yi dengan tenang. Namun, tindakan-tindakan tersebut jelas mengacaukan rencana jangka panjang keluarga-keluarga besar di Brigade Garda Pusat. Selama bertahun-tahun,
Tujuan mereka sederhana, agar anak-anak mereka menorehkan prestasi di Brigade Garda Pusat, lalu melangkah maju secara signifikan ke dalam lingkaran kekuasaan. Kini, rencana mereka telah digagalkan oleh Liu Beichen. Di masa depan, mengejar jalan ini tak akan mungkin lagi, hanya menyisakan satu arah untuk berkembang modal. Itulah sebabnya mereka begitu terburu-buru. Jika mereka menunda, orang lain mungkin akan memanfaatkan kesempatan itu. Setelah penjelasan Lin Yi, mereka berdua mengerti situasinya. Setelah kehilangan kualifikasi untuk mengejar kekuasaan, mereka secara alami mencari arah pembangunan baru. Dan satu-satunya jalan yang tersisa adalah pasar modal. Setelah jeda sebentar, Ning Che memercikkan air ke tubuhnya. Menurut apa yang Anda katakan, bukan hanya keluarga Zhou yang terancam, tetapi grup Lingyun Anda juga terancam. Sebagai perusahaan unicorn di industri semikonduktor, grup Lingyun adalah target utama, dan banyak yang kemungkinan besar akan menginginkannya. Bab 1857. Arus bawah. Kau benar, tapi kurasa kita bisa menganggap ini sebagai sinyal, kata Lin Yi. Biasanya, dengan hubunganku dengan Liu Beichen, bahkan jika aku mati, tidak ada yang berani punya rencana terhadap grup Lingyun. Namun, jika orang-orang ini ingin bergabung untuk menyerang Liu Beichen, grup Lingyun pasti akan menjadi target mereka karena tetua Lu tidak bisa lagi membatasi mereka. Mereka terdiam beberapa detik, lalu mengangguk. Jika mereka ingin menyentuh grup Lingyunmu, keluarga Wei dan Su tidak bisa melakukannya dengan mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Mereka harus bergabung dengan keluarga lain. Setidaknya harus ada 10 keluarga, kata Ning Che. Qiu Yuluo dan Ning Che tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi sekarang, mereka menyadari betapa mengerikannya raksasa Lin Yi. Entah mereka ingin menjatuhkannya atau Lingyun Group yang didirikannya, mencoba melakukannya sendirian adalah hal yang mustahil. Mereka harus bekerja sama untuk memiliki harapan. Jika memang begitu, keluarga lain juga tidak akan tinggal diam, kata Qiu Yuluo. Industri semikonduktor adalah industri yang sedang naik daun saat ini. Banyak orang yang mengincarnya dengan rakus. Jika mereka bisa mendapatkan bagian dari Lingyun Group, itu akan sangat menguntungkan bisnis keluarga mereka sendiri. Serigala dan harimau ini pasti akan bersatu, tak seorang pun ingin tertinggal. Itu tergantung pada sikap mereka terhadap tetua Lu, kata Ning Che. Kalau mereka punya rencana terhadap tetua Lu, mereka pasti akan menyerang grup Lingyun. Kalau tidak, semuanya akan baik-baik saja. Grup Lingyun akan aman. Qiu Yuluo menuangkan air ke tubuhnya dan menatap Lin Yi. Jika keluarga-keluarga yang tergabung dalam tim 4, yang semuanya berjumlah 20 orang, benar-benar bergerak, apakah menurutmu grup Lingyun dapat menahannya? Tentu saja. Kita bahkan tidak membutuhkan yang lain. Qi Xianzhao, He Yuan, dan Tian Yan saja bisa menangani mereka, kata Lin Yi yakin. Dengan yang lain, Lin Yi mengacu pada Ji Qingyan. Ketajaman bisnis Ji Qingyan jauh melampaui Qi Xianzhao. Jika ketiganya bergabung, para badut yang mencoba menantang grup Lingyun tidak akan punya peluang. Satu-satunya entitas yang mampu mengalahkan mereka hanyalah raksasa-raksasa seperti Poli dan Huaxia Merchants Group, yang didukung oleh kekuatan nasional untuk serangan dimensi. Jika tidak ada pesaing domestik yang mampu menjadi ancaman. Apakah kamu begitu percaya diri, kata Ning Che sambil tersenyum. Tentu saja. Sebagian saham lembaga penelitian fotolitografi saya dimiliki oleh Huarun Group. Jika masalah ini benar-benar tak terkendali, Shen Sui akan mengambil tindakan. Shen Sui. Saat nama Shen Sui disebut, keduanya dipenuhi rasa hormat. Meskipun mereka bekerja di Brigade Pengawal Pusat, mereka berdua juga terlibat dalam bisnis keluarga dan mengenal Shen Sui. Dia sangat mengesankan. Dalam dunia bisnis, dia pada dasarnya adalah puncak bagi wanita. Aku lupa soal ini. Presiden Shen adalah calon ibu mertuamu. Itu benar, tetapi tidak banyak orang yang tahu tentang investasinya dalam mesin fotolitografi. Karena itu, kita bisa dengan berani menguji sikap mereka terhadap Penatua Lu. Kita bisa menunggu kabar dari Lingyun Group, tapi kita harus berurusan dengan keluarga Zhou sesegera mungkin. Zhou Liang sudah pergi. Keluarga Zhou hanya punya satu perusahaan tersisa. Kalau mereka akhirnya dimanfaatkan, aku pasti akan mengecewakan Zhou Liang. Lin Yi membasuh wajahnya dengan air dan mendesah. Aku juga sedang berpikir begitu. Jangan khawatir. Saya sudah menghubungi Fan Jiayi dan memintanya untuk mengirimkan detail proyeknya. Kita akan tahu perkembangannya nanti. Lin Yi mengangguk dan berdiri dari sumber air panas. Ayo pergi dan cari tempat untuk minum. Kedua gadis itu juga berdiri bersama Lin Yi, memercikkan air ke genangan air.
Paha mereka yang indah membuat siapapun tak bisa mengalihkan pandangan. Setelah meninggalkan hotel, mereka bertiga menemukan sebuah warung pinggir jalan. Mereka memesan barbeque dan lauk pauk, lalu bersiap minum lagi. Kalau tidak, mereka pasti tidak akan bisa tidur. Tepat saat barbeque disajikan, Qiu Yuluo menerima telepon dari Fan Jiai. Informasi yang relevan telah dikirimkan. Apa sebenarnya yang terjadi? Mereka berencana untuk bermitra dan membangun taman air terbesar di Tera di Zonghai, dengan investasi sebesar 48 miliar. Qiu Yuluo berkata sambil mengunyah makanannya perlahan. Tapi ada hal menariknya, taman air ini juga mencakup bisnis kapal pesiar pribadi. Bisnis kapal pesiar pribadi. Ning Che meletakkan sumpitnya. Bukankah Ling Yun Group punya dermaga Wangjiang, yang menangani hal serupa dan dalam skala besar? Tepat sekali, ini adalah sinyal bahwa mereka ingin menelan grup Ling Yun, kata Qiu Yuluo. Saya yakin orang-orang ini sudah pernah bertemu, kalau tidak, mereka tidak akan berani mengejar bisnis Ling Yun Group. Keduanya mengangguk, dan Ning Che berkata, yang kami tahu pasti sekarang adalah keluarga-keluarga ini telah bersatu. Badai besar pasti sedang terjadi. Meskipun kami yakin, kami masih perlu memantau Ling Yun Group untuk memastikannya lebih lanjut, kata Qiu Yuluo. Tapi hal terpenting saat ini adalah menangani situasi keluarga Zhou. Kedua wanita itu menatap Lin Yi, menunggu pendapatnya. Sederhana saja. Kamu bisa menghubungi Liang Ruosu dan menjelaskan situasinya kepadanya. Satu kata darinya bisa menghentikan proyek ini, kata Lin Yi. Lalu kita tunggu saja sampai pihak lain memakan umpannya. Menghentikan proyek beberapa perusahaan pasti akan memprovokasi mereka. Mereka akan menyelidiki penyebabnya, menempatkan Lin Yi dalam posisi proaktif, yang memungkinkannya memanipulasi situasi sesuai dengan strateginya sendiri. Mereka minum sampai lewat pukul 10 malam itu, sedikit mabuk, sebelum kembali ke hotel. Sebelum tidur, Lin Yi menelepon Qiao Xin untuk menanyakan keadaan Li Chuhan. Setelah semuanya beres, ia pun tidur nyenyak. Mengenai menghubungi Liang Ruosu, Qiu Yuluo dan Ning Che yang mengurusnya, Lin Yi tidak perlu khawatir. Keesokan paginya, sekitar pukul 8, Qiu Yuluo dan Ning Che bangun, mulai menangani urusan ketiga perusahaan. Tindakan Liang Ruosu cepat dan efektif. Setengah jam setelah panggilan Qiu Yuluo, ia menghentikan proyek ketiga perusahaan tersebut, sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk melanjutkan. Hotel Chengdu Yuelai adalah hotel kelas atas di daerah tersebut, sedikit lebih tinggi daripada hotel peninsula milik Lin Yi. Ini juga merupakan hotel yang paling ditakuti oleh orang-orang biasa. Biaya per kapita sebesar 1.000 yuan bukanlah sesuatu yang mampu dibayar oleh orang biasa. Hotel Yuelai, kamar 302, luasnya sekitar 30 meter persegi. Ukurannya memang tidak besar, tetapi sangat bergaya. Seorang pemuda duduk di ruang pribadi, menghadap meja besar berisi hidangan. Ia terdiam dan raut wajahnya muram. Dan orang ini adalah keponakan Zhou Xikeng, sepupu Zhou Liang, Zhou Yuan. Pada saat ini, pintu kamar pribadi didorong terbuka dan dua pemuda masuk. Patua Zhou, kenapa kamu mencari kami? Bab 1858. Menggunakan metode kasar. Orang yang berbicara adalah Zhu Junqi. Ia berpakaian santai dan menyisir rambut pendeknya. Pakaiannya agak sederhana. Orang yang berdiri di sebelahnya sedikit lebih tinggi darinya. Dia adalah anggota tim 4 lainnya, Wei Yulong. Di tim 4, Wei Yulong sedikit lebih tua. Usianya sudah 37 tahun dan kekuatannya dianggap sangat tinggi. Meskipun dia tidak muda, dia memiliki wajah seperti bayi dan tampak seusia dengan Zhu Junqi. Keduanya berpakaian sangat mirip, tidak terlihat istimewa. Meskipun mengenakan pakaian bermerek, ia tetap rendah hati dan tidak pamer sama sekali. Ini juga kebiasaan yang mereka kembangkan selama bertahun-tahun. Setelah dibentuk oleh Brigade Garda Pusat, kebiasaan hidup mereka berbeda dari para playboy kaya itu. Mereka tampak sopan dan pendiam. Kalian berdua akhirnya sampai. Ayo ngobrol sambil makan. Setelah memasuki ruang privat, mereka berdua duduk. Zhu Junqi adalah orang pertama yang membuka mautai dan mengisi gelas kedua orang lainnya. Mereka bertiga berdenting gelas dan menyesapnya. Zhu Junqi berkata, Pak Zhou, kita sudah saling kenal cukup lama. Kalau ada yang mau kamu sampaikan, sampaikan saja. Kenapa kamu sok keren begitu? Proyek Zonghai telah ditangguhkan. Kami tidak tahu kapan bisa dimulai. Berhenti. Kok bisa? Tanya Zhu Junqi heran. Tidak ada masalah dengan proses resmi proyek ini. Mengapa dihentikan? Mereka mengatakan bahwa lahan itu memiliki kegunaan lain, jadi mereka segera menghentikannya.
Zhou Yuan mengutuk. Ini terlalu mendadak. Kenapa aku merasa ada yang salah? Tanya Zhu Junqi ragu. Jika aku tidak salah, seharusnya Liang Ruoxu, kata Wei Yulong. Liang Ruoxu. Cucu perempuan Liang Xianghe. Wei Yulong mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam. Liang Ruoxu adalah kekasih Lin Yi. Sekarang dia sudah mati, dia pasti akan membantu. Bukankah dia sudah keterlaluan? Proyek kapal pesiar pribadi hanyalah salah satu bagian dari taman air kita, tapi dia malah ikut campur, kata Zhu Junqi dengan nada kesal. Kau harus mengerti, siapapun dari keluarga Liang bukanlah orang yang mudah ditaklukkan, jawab Wei Yulong. Saya menduga dia pasti merasakan sesuatu, itulah sebabnya dia bereaksi seperti ini. Kalau tidak ada alasan untuk memberikan respons sekuat itu. Benarkah? Kita sudah sangat berhati-hati, dan dia masih bisa mengetahuinya. Zhu Junqi merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Jika Liang Ruoxu bisa memahami hal ini, wawasannya sungguh mengerikan. Wei, apa kau tidak sedikit melebih-lebihkan? Sebenarnya, ada hal lain yang kalian semua tidak tahu, kata Zhou Yuan. Apa yang terjadi sekarang? Wei Yulong menyalakan sebatang rokok dan bertanya dengan suara rendah. Brigade Garda Pusat pergi ke rumah pamanku. Mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Siapa yang pergi? Dua wanita dan seorang pria, kata Zhou Yuan. Salah satu wanita bahkan menghadiri upacara pemakaman sepupuku, sepertinya dia memiliki beberapa status. Petik 2. Saya tahu siapa dia, kata Zhu Junqi. Pasti Qiu Yuluo dan Ning Che. Orang terakhir pasti Tao Cheng. Mereka semua veteran tim 3 dan sering nongkrong bareng. Mereka pasti diutus oleh atasan untuk menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Zhoumu. Itu tidak mungkin, Brigade Garda Pusat mengorbankan anggotanya setiap tahun, tapi aku belum pernah melihat organisasi itu mengirimkan pasukan sebesar itu untuk menyampaikan belasungkawa. Wei Yulong berkata. Tokoh setingkat ketua tim tidak datang dan pergi sesuka hati. Zhu Junqi memutar gelas anggurnya dan juga merasa ada yang tidak beres. Ia menatap Zhou Yuan dan bertanya. Selain itu, informasi apa lagi yang Anda miliki? Tidak ada yang lain, kata Zhou Yuan. Saya hanya mengganti penjaga keamanan di rumah dengan orang-orang saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Saya rasa masalah ini tidak sederhana, kata Zhou Yulong. Mereka pasti sudah membicarakan sesuatu secara rahasia. Kalau tidak, mereka tidak akan membuat langkah sebesar itu. Kurasa juga begitu. Dengan status Liang Ruoxu, dia bukan orang yang bisa dimobilisasi orang biasa. Pasti ini akibat campur tangan orang-orang dari Brigade Garda Pusat, kata Zhu Junqi. Ngomong-ngomong, aku pernah dengar kamu bilang ada orang yang sangat menyebalkan di perusahaanmu yang sepertinya selalu mengawasimu. Siapa namanya tadi? Fan Jiai adalah keponakan bibiku, dia wakil manajer umum perusahaan. Kurasa dia mungkin ada hubungannya dengan ini. Kau seharusnya fokus padanya. Zhou Yuan mengangguk tanpa berkomentar. Dengan kondisi paman saat ini, tidak mungkin dia akan ikut campur dalam urusan perusahaan. Satu-satunya orang yang mungkin bisa melawannya adalah Fan Jiai. Dia harus memulainya dengan dia. Sebenarnya, Fan Jiai bukan apa-apa. Aku bisa mengurusnya dengan mudah. Masalah utamanya masih ada pada Brigade Garda Pusat. Tanpa dukungan mereka, proyek ini tidak akan terhenti. Urus saja Fan Jiai. Kami akan urus Qiu Yuluo dan Ning Che. Wei Yulong sedang bermain-main dengan teleponnya. Mereka sudah ada di Chengdu. Selanjutnya, kita perlu menggunakan sumber daya kita untuk mencari tahu di mana mereka menginap dan membahas masalah ini secara detail. Tidak akan sulit menemukan mereka. Mengingat status mereka, mereka pasti menginap di tempat-tempat mewah. Saya bisa menyebutkan sebagian besar hotel bintang 5 di Chengdu, jadi tidak akan butuh waktu lama untuk melacak mereka. Zhu Junqi bersandar di kursinya dan menatap lurus ke depan, seolah-olah linglung. Mengingat hubungan mereka dengan Lin Yi, jika mereka datang untuk menangani ini, kemungkinan besar mereka tidak akan mudah berkompromi. Kemungkinan untuk bernegosiasi sangat kecil. Hehe. Wei Yulong terkekeh dingin dan berkata perlahan. Kalau pendekatan lunak tidak berhasil, kita akan pakai pendekatan keras. Sekalipun mereka bersatu, kedua keluarga itu tidak akan menimbulkan banyak masalah. Zhu Junqi memandang Wei Yulong. Jangan bilang kau ingin melawan mereka. Memangnya kenapa kalau sampai begitu? Kita masih anggota Brigade Garda Pusat. Bertanding antar rekan itu wajar, dan para petinggi tidak akan berkomentar apa-apa, jawab Wei Yulong. Lagi pula,
keluarga mereka hampir sama besarnya dengan keluarga kita. Tidak perlu takut. Saudara Wei, aku tahu sekarang. Kamu terlihat baik di luar, tapi dingin di dalam, kata Zhu Junqi. Jika saya tidak akan berani menggunakan metode seperti itu. Mereka melebih-lebihkan diri sendiri, berpikir mereka tidak takut apapun karena dulu bergaul dengan Lin Yi. Sekarang setelah Lin Yi mati, mereka masih bertingkah seolah-olah punya kuasa. Sudah waktunya untuk meluruskan mereka. Zhu Junqi mengambil beberapa makanan dari meja, senyum mengejek tersungging di bibirnya. Kurasa itu ide bagus. Ayo kita lakukan. Karena kita sudah punya rencana, mari kita bersulang dan kemudian mulai bekerja. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi, kata Zhou Yuan sambil mengangkat gelasnya. Bab 1859. Berbicara dengan orang mati. Sekitar pukul 10 pagi, Lin Yi bangun dan segera menelepon Qiao Xin untuk menanyakan tentang Li Chuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tubuh Li Chuan telah pulih sepenuhnya. Namun, ia masih sedikit lemah. Jika ia berjalan terlalu lama, ia masih akan merasakan sesak di dada dan sesak napas. Namun, ini hanya sementara. Selama ia perlahan pulih dan menjalani masa rehabilitasi, tidak akan ada masalah yang berkepanjangan. Setelah menelepon Qiao Xin, Lin Yi bangun dan mandi lalu menelepon Ning Che. Sudah bangun. Ayo makan. Kita bicarakan nanti siang saja. Kita sedang berbelanja. Hah, belanja. Semuanya sudah diatur. Tinggal menunggu hasilnya, jadi aku keluar untuk berbelanja, kata Ning Che. Kamu sudah bangun. Habiskan sarapanmu sendiri. Aku tidak punya waktu untuk bicara denganmu hari ini. Setelah menutup telepon, Lin Yi pergi ke restoran di lantai 2 untuk makan sesuatu sebelum naik taksi ke pemakaman. Lin Yi tidak tahu hari apa hari ini. Meskipun tidak ada anak-anak yang bermain layang-layang di luar, ada lebih banyak orang di dalam. Namun, di tempat seperti ini, meskipun ada banyak orang, tidak akan seramai di mall. Akan tetapi, ia hanya dapat melihat sekitar selusin orang di seluruh area. Lin Yi mengenakan topeng dan topi saat berjalan menuju Nissan Zhouliang. Semasa mudanya, Lin Yi pernah mengunjungi tempat seperti ini. Karena masih muda, ia tidak merasakan apa-apa bahkan saat berkunjung. Namun sekarang, perasaannya sangat berbeda. Rasanya seperti ruang yang terisolasi. Selama seseorang melangkah masuk, mereka akan diselimuti kesedihan. Sama halnya dengan manusia, betapapun bahagianya dirinya, begitu memasuki pintu ICU, ia akan merasa tertekan dan sulit mengendalikan emosinya. Bahkan seseorang sekuat Lin Yi pun tidak berbeda. Setiap kali dia datang ke sini, kejadian di Panem akan terbayang jelas dalam ingatannya. Mereka berdua pergi ke daerah kumuh bersama. Setelah tinggal di selokan selama 3 hari 3 malam, ia melarikan diri ke Cepopur. Segala sesuatunya terasa seperti baru terjadi kemarin, dan tidak akan hilang. Pada saat yang sama, kenangan itu menusuk hatinya seperti pisau. Hingga saat ini, dia masih belum dapat mengatasi rintangan di hatinya. Selangkah demi selangkah, langkah kaki Lin Yi terasa lambat dan berat. Ia berjalan lebih dari 10 menit sebelum mencapai Nissan Zhouliang. Bunga krisan di depan batu Nissan Zhouliang tersusun setinggi gunung kecil, sangat kontras dengan makam lainnya. Lagi pula, keluarga para martir lainnya dianggap biasa saja dibandingkan dengan Zhouliang. Orang-orang yang datang untuk memberikan penghormatan kebanyakan melakukannya dengan tulus. Mereka tidak seperti orang kaya yang akan mengurus begitu banyak formalitas. Ini adalah dua gaya hidup yang berbeda, dan seseorang tidak bisa begitu saja menilai siapa yang benar dan siapa yang salah. Lin Yi berjalan melewati nisan-nisan lainnya dan duduk bersila di tanah. Orang-orang di sekitar mereka bingung dengan cara penghormatan ini. Ini bukan pemakaman biasa. Ini pertama kalinya mereka melihat orang seperti itu di tempat yang begitu khidmat. Namun, mata orang ini cukup indah. Gadis muda yang sedang memberi hormat itu berpikir dalam hati. Lin Yi tidak peduli dengan tatapan aneh orang lain. Ia mengeluarkan anggur yang dibelinya dan meletakkannya di depan batu nisan. Kemudian, Lin Yi menyalakan sebatang rokok untuk Zhouliang dan mencampurnya dengan anggur. Apakah kamu punya cukup uang untuk dibelanjakan di sana? Aku akan membakarnya untukmu nanti. Saya punya waktu. Lin Yi meneguk anggurnya dan menuangkan sebotol lagi ke tanah. Seberapa besar toleransi alkoholmu sekarang? Minumlah lebih banyak. Lin Yi mengumpat dirinya sendiri seperti orang bodoh, lalu terjatuh ke tanah lagi. Seolah-olah anggur yang meresap ke tanah bisa diminum oleh Zhouliang. Orang-orang yang memberi penghormatan di samping terkejut ketika melihat penampilan Lin Yi yang aneh. Mereka merasa bahwa orang ini agak tidak biasa. Dia tampaknya menderita sakit mental, jadi mereka buru-buru mengakhiri duka mereka dan pergi. Ada apa dengan orang itu? Apa dia tidak stabil secara mental?
Orang yang berbicara adalah seorang wanita parubaya. Ketika Lin Yi memberi penghormatan kepada Zhou Liang, ia berdiri di depan batu nisan lain beberapa meter jauhnya. Orang yang dimakamkan di bawah adalah keponakannya. Namun, karena Lin Yi, ia mengakhiri pemakaman dengan tergesa-gesa, dan merasa sedikit tidak puas. Mungkin dia terlalu sedih. Ayo pergi, kata gadis muda itu. Dia bisa tahu dari mata Lin Yi bahwa dia adalah pria yang tampan, jadi dia mengucapkan beberapa kata yang baik. Kalau orang lain yang jelek, mereka pasti tidak akan diperlakukan seperti itu. Namun, ibunya tidak merasa demikian. Tidak mudah bagi saya untuk mendapatkan hari libur, saya berpikir untuk datang dan membersihkan, tetapi aku belum selesai. Wanita parubaya itu mengeluh. Aku harus bicara dengan administrator tentang ini. Tempat khidmat seperti itu tidak ada bedanya dengan kuburan setelah apa yang dia lakukan. Tidak perlu berlebihan, kan? Aku masih libur besok. Aku akan membantu membereskan rumah untuk adikku. Jangan urus masalah sepele seperti itu. Bagaimana mungkin? Saya bibinya dan sudah lebih dari setahun tidak ke sini, jadi saya ingin melihatnya lebih lama lagi, kata wanita parubaya itu sambil menyeka air matanya. Baiklah, kalau begitu saya tidak akan ikut campur. Kemudian mereka berjalan pergi, menuju untuk menemui administrator. Lin Yi yang berdiri di depan batu nisan itu tidak menyadari pembicaraan antara ibu dan anak itu, dan terus berbicara sendiri. Kemampuan minummu luar biasa. Kamu menghabiskan sebotol penuh dan bahkan tidak mabuk. Itulah yang kuharapkan dari seorang anggota tim 1. Ia membuka botol lain dan meletakkannya di depan batu nisan Zhou Liang. Sudah, jangan berlama-lama lagi, ayo kita lanjutkan minum. Selama waktu ini, tidak hanya ibu dan anak itu tetapi orang lain yang lewat juga memperhatikan perilaku aneh Lin Yi. Secara naluriah, mereka menghindarinya, dengan asumsi bahwa pria itu mungkin tidak stabil secara mental. Lin Yi menyalakan sebatang rokok lagi, lalu menyalakan sebatang lagi untuk batu nisan Zhou Liang. Sepertinya keluargamu sedang ada masalah. Aku akan membantumu menyelesaikannya dulu. Tapi jangan khawatir, aku pasti akan membalaskan dendammu. Berani macam-macam sama orang dari tim kita, ini nggak akan berakhir di sini. Sialan. Permisi, Tuan. Saat Lin Yi bergumam pada batu nisan itu, dia merasakan seseorang menepuk bahunya. Saat berbalik, dia melihat seorang pria setengah baya mengenakan seragam. Dia memiliki tanda nama di dadanya, yang menunjukkan dia adalah anggota staf pemakaman. Menariknya, di belakang anggota staf tersebut terdapat beberapa orang biasa yang memegang barang, tampaknya juga datang ke sini untuk memberikan penghormatan terakhir kepada kerabat. Ada apa? Tanya Lin Yi. Pria parubaya itu tampak gelisah dan bertanya dengan ragu, anak muda, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku datang untuk bicara dengan kakakku. Ada apa? Pria parubaya itu menggigil dan tampak gelisah. Adik, bagaimana aku harus menanggapi jawaban itu? Bab 1860. Mereka menukar nyawa mereka untuk itu. Anak muda, aku sangat mengerti perasaanmu, kata pria parubaya itu dengan sungguh-sungguh. Tapi kamu harus memperhatikan bagaimana kamu bertindak, bukan begitu? Kau benar, kata Lin Yi, tapi apa aku melakukan kesalahan? Aku tidak memengaruhi siapapun, kan? Pria parubaya itu kehilangan kata-kata. Meskipun kau tidak memengaruhi orang lain, kau membuat mereka takut. Bagaimana dengan ini? Bisakah kamu datang lagi lain kali, atau ketika jumlah orangnya lebih sedikit? Lin Yi sedikit mengernyit. Kenapa? Dengan baik. Mungkin kau belum pernah melihat seseorang memberi penghormatan seperti ini sebelumnya, kata Lin Yi, tapi jangan khawatir, aku orang normal. Aku tidak sakit. Coba lihat apa yang kamu katakan. Bahkan orang yang sakit jiwa pun bilang dia tidak sakit. Ini KTP-ku. Ini buktinya, kan? Melihat tanda pengenal militer yang diserahkan Lin Yi, pria parubaya itu tercengang karena dia adalah seorang pensiunan tentara. Pria parubaya itu menjadi lebih hormat ketika dia membuka tanda pengenal militer. Dilihat dari penampilannya, pria ini baru berusia 20-an, tetapi dia sebenarnya telah menjadi letnan kolonel. Hal ini belum pernah terjadi dalam sejarah Huaxia. Betapa besar jasa yang telah diperbuatnya sehingga ia memperoleh kehormatan ini. Salam, Tuan. Pria parubaya itu memberi Lin Yi hormat militer standar. Kamu nggak perlu melakukan ini. Lanjutkan saja urusanmu. Tinggalkan aku sendiri untuk sementara waktu. Baiklah, baiklah, baiklah. Silakan. Hubungi aku kalau butuh sesuatu. Oke. Sang administrator berbalik dan pergi. Lalu, ia menyeka keringat dingin di dahinya dan berjalan keluar. Pada saat ini, ibu dan anak perempuan yang melaporkan Lin Yi menghentikannya. Kak, kenapa dia belum pergi juga?
Dia cuma ngomong sendiri. Seram banget. Wanita parubaya itu menepuk dadanya dan berkata, "Aku tidak punya hak untuk mengusir orang seperti itu, tapi jangan khawatir. Setiap orang punya cara masing-masing untuk menunjukkan rasa hormat. Dia baik-baik saja. Tidak punya hak. Kamu administrator di sini. Kenapa kamu tidak memenuhi syarat? Dia letnan kolonel. Saya sersan tingkat 2 sebelum pensiun dari militer. Dia bos saya. Saya tidak punya hak untuk bicara dengannya. Tidak mungkin, seorang letnan kolonel yang masih muda." Wanita parubaya itu jelas tidak tahu apa arti pangkat militer ini, tetapi putrinya mengerti betul. "Saya melihat kartu identitasnya, dia benar-benar seorang letnan kolonel." Administrator itu menghela napas dan berkata, "Sungguh luar biasa bisa mencapai peringkat itu di usia 20-an. Dengan kata lain, orang-orang kita bisa menjalani kehidupan yang begitu baik hari ini karena mereka telah mengorbankan nyawa mereka. Jadi, bersabarlah. Ini juga tidak mudah bagi mereka." Perkataan sang administrator menggerakkan hati semua orang yang hadir. Seperti telah dikatakannya, orang-orang ini telah menukar hidup mereka dengan hari-hari baik saat ini. Kali ini semua orang memandang Lin Yi dengan hormat. Meskipun cara dia menyampaikan belasungkawa agak menakutkan, dia tetap orang baik. Di sisi lain, di depan Nisan Zhou Liang, Lin Yi menghabiskan anggur putihnya dalam sekali teguk. Pada saat yang sama, anggur di botol lainnya meresap ke dalam tanah, seolah-olah benar-benar telah ditularkan ke tempat yang jauh itu. Kring kring kring. Ponsel Lin Yi berdering. Ternyata Ning Che yang menelepon. "Kamu ada di mana?" "Pemakaman, aku datang berkunjung." "Bungkus saja, lalu kembali. Aku membelikanmu baju baru untuk dicoba. Nanti, kita makan di luar. Kudengar ini hotpot terenak di daerah ini, dan rasanya pasti luar biasa." "Baiklah, aku akan kembali sekarang." Lin Yi tidak terlalu tertarik mencoba pakaian atau makan. Alasan utamanya adalah alkoholnya sudah habis, dan ia sudah mengatakan apa yang perlu dikatakannya. Sudah waktunya untuk kembali. Dia meletakkan sisa setengah bungkus rokok di batu Nisan Zhou Liang. Sebelum pergi, dia menatapnya dalam-dalam dan lama, lalu berbalik dan berjalan pergi. Di hotel, keduanya membeli cukup banyak barang, totalnya lebih dari selusin barang dengan berbagai ukuran. Tahu nggak, gaya pakaian di sini beda-beda. Banyak yang bahkan nggak ada di Yanjing. Perjalanan ini benar-benar sepadan. "Bisakah kamu lebih perhatian?" kata Qiu Yuluo, "kami di sini untuk urusan bisnis." "Kamu masih berani mengkritikku," kata Ning Che. "Siapa yang membeli kosmetik lebih dari 10.000 yuan? Apa kau di sini untuk melakukan sesuatu yang serius? Kosmetik yang aku beli mahal, tidak seperti kamu yang membeli banyak tas. Apa bedanya? Kamu yang jadi gila kalau lihat riasan, kan?" "Baiklah, baiklah. Kita tidak usah bahas ini lagi." Qiu Yuluo menghentikan topiknya. "Sudah lewat jam 3 sore, kapan?" Lin Yi kembali. "Aku lapar sekali." Petik 2. Ning Che melihat arlojinya. Dia sedang di pemakaman waktu aku meneleponnya. Sudah lebih dari setengah jam. Dia seharusnya segera kembali. Kita tunggu sebentar lagi. Kalau begitu aku akan mencoba riasannya. Coba aku coba lipstikmu. Menurutku warnanya bagus sekali. Qiu Yuluo menyembunyikan kosmetiknya di belakang punggungnya. "Kalau warnanya bagus, kenapa kamu tidak membelinya sendiri?" "Karena kamu sudah membelinya, bukankah akan sia-sia jika aku membelinya lagi?" "Aku akan menggunakan milikmu saja." Petik 2. "Sial," kata Qiu Yuluo. "Aku mau mandi." "Kalau kamu mau coba, pakai saja sendiri. Cepat mandi. Aku akan pergi setelah kamu selesai. Aku harus ganti baju baru." "Sebaiknya kamu ganti bajumu dengan pakaian dalam, kurasa kamu akan memakainya malam ini." "Jangan terlalu belak-belakan, memalukan sekali, haha, dang dang dang." Tepat saat mereka berdua tengah asyik menggoda satu sama lain, terdengar ketukan di pintu. "Cepat sekali, ya. Kamu kembali begitu cepat." Ning Che tidak banyak berpikir dan pergi membuka pintu. Namun, saat dia membuka pintu, dia menyadari bahwa itu sama sekali bukan Lin Yi. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Qiu Yuluo dan Ning Che keduanya mengenali orang yang berdiri di luar pintu. Wei Yulong dan Zhu Junqi. Melihat mereka berdua yang masuk, Qiu Yuluo mengurungkan niatnya untuk mandi dan berdiri bersama Ning Che. Mereka ingin tahu mengapa mereka berdua ada di sini. Namun, mereka yakin itu bukan untuk sesuatu yang baik. Karena baik dia maupun Ning Che tidak pernah berinteraksi dengan mereka. Mereka berdua masuk saat Zhu Junqi melihat mereka dan berkata, "Saya ingin bertanya, mengapa Anda ada di sini dan bukan di Yanjing? Apa ini ada hubungannya denganmu? Apa kau tidak terlalu ikut campur dalam hidup kami?"
Ning Che berkata dengan acuh tak acuh, tidak menanggapi mereka berdua dengan serius sama sekali. Aduh, beda banget sekarang kamu jadi ketua tim, berani-beraninya kamu ngomong gitu ke kami, kata Zhu Junqi jenaka. Kau bisa menganggapnya seperti itu, Ning Che bersandar di dinding dan berkata dengan acuh tak acuh. Saya ketua tim, dan kalian anggota tim, dari sudut pandang manapun, saya satu tingkat lebih tinggi dari kalian berdua. Jadi, memerintah kalian itu wajar dan dibenarkan, kan? Heh, tidakkah kau pikir kau menjadi sedikit terlalu sombong? Zhu Junqi mencibir. Aku bisa mengerti sebelumnya, ketika kau didukung Lin Yi. Kebanyakan orang tidak akan mau berurusan denganmu. Tapi Lin Yi sudah mati sekarang, dan kau masih bersikap angkuh dan berkuasa. Aku harus bertanya, apa kau benar-benar merasa begitu penting? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.